Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 4 SD, bertemu lagi kita pada video Ibu kali ini. Kita masih membahas tentang bab 2 yaitu KPK dan FPB. Baik anak-anak, pada video-video sebelumnya Ibu sudah menerangkan KPK dan FPB ini kita bagi 4. Yang pertama atau A, faktor dan kelipatan bilangan. Yang B, faktorisasi prima. Yang C, KPK dan FPB. Sedangkan yang D, penerapan KPK dan FPB. Nah, anak-anak, pada video sebelumnya, yang A sudah selesai kita bicarakan. Sudah Ibu berikan materi. Kemudian Ibu juga sudah memberikan latihan-latihannya. Kemudian yang B juga demikian, sudah kita bahas faktorisasi prima, ya, faktor dan kelipatan bilangan sudah selesai. Kemudian faktorisasi prima juga selesai, sudah Ibu berikan latihan-latihannya. Bagi anak-anak Ibu yang belum melihat video Ibu sebelumnya, silahkan dilihat supaya berkelanjutan, ya, untuk pelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita coba melanjutkan pelajaran kita pada inti dari bab 2, yaitu KPK dan FPB. Baik anak-anak, kita masuk inti dari bab 2, yaitu KPK dan FPB. Tentu tidak mungkin kita langsung membahas kedua-duanya, kita bahas yang KPK saja terlebih dahulu. Baik anak-anak, kita lihat yang pertama, yaitu KPK. KPK, kependekan dari kepanjangan. Kepanjangan dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk mencari KPK ini ada 2 cara. Yang pertama, mencari KPK dengan menggunakan kelipatan bilangan. Sedangkan yang kedua, mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, kelipatan bilangan kita sudah bahas di bagian A. Kemudian pohon faktor juga demikian. Semua sudah Ibu berikan. Oke. Kita lihat bagaimana cara mencari KPK menggunakan kelipatan bilangan. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal pertama. Contoh soal pertama, tentukan kelipatan 5 dan 6. Kemudian, tentukan kelipatan persekutuan dan KPK dari kedua bilangan tersebut. Nah, di sini ada 3 poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kelipatan 5 dan 6. Yang kemudian, tentukan kelipatan persekutuan. Nah, pertama kelipatan 5 dan 6. Yang kedua yang kita tentukan adalah kelipatan persekutuan. Dan terakhir yang kita tentukan adalah KPK. Baik, kita jawab satu persatu. Pertama, kita kerjakan kelipatan 5 dan 6. Baik, anak-anak masih ingat kelipatan 5 dan 6? Ya, kita coba ya. Bilangan loncat. Kelipatan 5. Berapa? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Baik, kita kerjakan yang kedua adalah kelipatan 6. Kelipatan 6 dimulai dari 6 ya. 6, kemudian 12, kemudian 18, kemudian 24, kemudian 30, kemudian 36,
kemudian 42, 48, 6, 12, 18, 24, 5 kali 6, 30, 36, 54, dan terakhir adalah 60. Ya, kita lihat kelipatan 5 dan kelipatan 6. 5, 10, 15. Artinya begini, 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5, 4 kali 5. Ini kan seterusnya sampai 10 kali 5. Kemudian kelipatan 6, 1 kali 6, 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6 sampai 10 kali 6. Baik, kita kerjakan perintah pertama sudah selesai. Kita lihat katanya tentukan kelipatan 5 dan 6. Sudah kita kerjakan. Kelipatan 5 dan kelipatan 6. Kita kerjakan perintah yang kedua, kelipatan persekutuan. Ya, kita lihat kelipatan persekutuan. Nah, apa itu kelipatan persekutuan? Berarti persekutuan itu adalah gabungan antara kelipatan 5 dan 6. Persekutuan, bersekutu artinya kelipatan 5 dan kelipatan 6 yang sama. Coba kita perhatikan, di mana angka yang sama pada kelipatan ini. Nah, Anak bisa lihat yang pertama 30. Di sini juga ada 30. 5 tidak ada kan? 10 tidak ada, 15 tidak ada, 20 tidak ada. Yang ada 30. Nah, itu kelipatan pertama yang sama. Kemudian, apalagi yang kedua? Yang kedua, kita tambah ya. Nah, oke. Ini dan seterusnya ya. Oke. Berarti kelipatan yang sama yang kedua, 35 tidak ada, 40 juga tidak ada, 45. Nah, yang kedua yang sama adalah 60. Jadi, kelipatan persekutuan 5 dan 6 adalah 30 dan 60. Oke, anak-anak paham tidak maksudnya? Oke, Ibu ulang kembali ya. Kelipatan 5 dan 6, anak-anak sudah tahu. 5, loncat 5 terus. 5, 10, 15, 20, sampai 60. Ya. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24. Bagaimana caranya? Anak-anak udah hafal kalian 6. 1 kali 6, 2 kali 6, 3 kali 6, 4 kali 6, 5 kali 6, sampai 10 kali 6. Oke, itu jawaban yang pertama, kelipatan 5 dan 6. Kita lihat pertanyaan yang kemudian, tentukan kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan itu bersekutu atau bergabung antara kelipatan 5 dan 6. Artinya, angka yang sama pada kelipatan 5 juga harus ada di kelipatan 6. Jadi angkanya kita sudah lihat, kalau kita bersekutu bergabung dia adalah 30 dan 60. Bisa ya anak-anak? Nah, sekarang baru intinya kita tentukan KPK. KPK. Tadi anak-anak sudah tahu KPK itu kepanjangannya apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, terkecil. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi kelipatan persekutuan 5 dan 6 adalah 30 dan 60. Kalau seandainya ini kita lanjutkan terus, pasti ada ketemu lagi 60 entah berapa lagi, ya. Nanti akan sama kalau kita cari, ya. Tapi yang ditanya pada KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti terkecil ada 2, 30 dan 60. Mana yang terkecil? Yang terkecil adalah 30. Berarti kelipatan dari KPK dari 5 dan 6 adalah 30. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Paham ya, Nak? Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ya. Tentukan kelipatan 3 dan 5. Kemudian tentukan kelipatan persekutuan
serta KPK dari bilangan tersebut. Berarti ada 3 lagi seperti tadi soalnya. Tentukan kelipatan 5 dan 6. Kemudian apa lagi? Tentukan kelipatan persekutuan serta KPK dari bilangan tersebut. Bilangan tersebut maksudnya 3 dan 5. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Tentukan kelipatan 3 dan 5. Oke, kita lihat satu persatu. Kelipatan 3. Ayo anak-anak. Pertama, kita mulai dari yang pertama ya. 3, kemudian 6. Berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, berapa lagi? 27, serta 30. Ini masih bisa kita lanjutkan ya. Oke, kita lihat yang kedua, kelipatan 5. Ya, kelipatan 5 mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, berapa lagi? 30, 35, 40, dan seterusnya. Nah, baik. Perintah pertama sudah kita kerjakan. Kelipatan 3 dan kelipatan 5. Tentukan kelipatan 3 dan 5. Nih, kelipatan 3 dan 5. Sudah kita tentukan. Kemudian kita laksanakan lagi perintah kedua. Kemudian tentukan kelipatan persekutuan. Nah, bagaimana kelipatan persekutuan tadi? Kelipatan persekutuan 3 dan 5. Nah, kita lihat lagi mana angka yang sama pada kelipatan 3 dan kelipatan 5 ini. Ayo anak-anak, 3 ada enggak? Tidak ada. 6 tidak ada, 9 juga tidak ada. Adanya di 15. 15. Kemudian berapa lagi? 30. Ini 30. Ada lagi enggak? Sebenarnya masih ada kalau kita lanjutkan. Tapi kita ambil yang ini saja. Ya, kelipatan persekutuan 3 dan 5. Yang pertama adalah 15 dan 30. Jadi, kelipatan persekutuan 3 dan 5 adalah 15 dan 30. Selanjutnya, kita lihat perintah yang ketiga adalah KPK. KPK dari 3 dan 5. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Tadi ada 15 dan 30. Berarti yang terkecilnya adalah 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Nah, anak paham? Sudah 2 contoh? Ya. KPK 3 dan 5 adalah 15. Baik anak-anak, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan kelipatan 4 dan 6. Kemudian tentukan kelipatan persekutuan serta KPK dari bilangan tersebut. Oke? Kita jawab yang pertama. Yang pertama katanya tentukan kelipatan 4 dan 6. Jadi kita buat kelipatan 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24,
28, 32, 36, dan 40. Kita lihat lagi kelipatan 5. Kelipatan 6. Ya, maaf. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, dan 60. Oke, karena angka ini 40, kita tambah ini sedikit ya anak-anak, 44 dan 48 dan seterusnya. Baik. Nah, itu kita sudah tahu, sudah kita jawab pertanyaan pertama, perintah pertama yaitu menentukan kelipatan 4 dan 6. Nih, sudah selesai. Kemudian kita kerjakan perintah yang kedua yaitu menentukan kelipatan persekutuan. Nah, kita lihat kelipatan persekutuan 4 dan 6. Mana angka mana yang sama? 4 tidak ada, 12 ya. 12 sama. Berapa lagi? 18 enggak, 24 ada. Ya, 24. Berapa lagi? 30 tidak ada, 36 ada lagi. Kemudian 42 tidak ada, 48 ada lagi. Nah, kebetulan banyak ya. Berarti kelipatan persekutuan 4 dan 6 kita mulai. 12, 24, 36, 48. 12, maaf. 12, 24, 36, 36, kemudian terakhir adalah 48. Jadi kalau kita lanjutkan masih panjang ya, masih ada. Tapi karena kita hanya menentukan kelipatan persekutuan 4 dan 6, nggak usah terlalu banyak. Karena kita hanya menentukan, tujuan akhirnya menentukan KPK. Ya. Terakhir, KPK-nya adalah nah, bagaimana anak-anak? Bisa ya? Kelipatan persekutuan terkecilnya siapa? Adalah 12. Nah, itulah anak-anak cara menentukan KPK dari kelipatan bilangan. Udah ada 3 contoh cara menentukan KPK untuk dengan cara menentukannya dengan cara mencarinya dari kelipatan bilangan. Nah, ini anak-anak untuk mencari kelipatan KPK dari kelipatan bilangan ini, kalau angkanya kecil seperti ini mah bisa. Tapi bagaimana kalau angkanya angka besar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita cari KPK dengan cara yang kedua, yaitu menentukan KPK, mencari KPK dengan cara menghitung dari pohon faktor. Baik anak-anak, tadi Ibu udah mengatakan mencari KPK itu ada 2 cara. Yang pertama, mencari KPK dengan menggunakan kelipatan bilangan. Yang kedua, yaitu mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Nah, pada yang pertama mencari KPK dengan menggunakan kelipatan bilangan itu hanya bisa kita kerjakan apabila angkanya angka kecil. Kalau angkanya besar kita susah, jadi makin ribet. Nah, untuk yang angka-angka yang
untuk mempermudah kita mencari KPK, kita gunakan saja dengan pohon faktor. Masih ingat anak-anak pohon faktor? Oke, kita lihat contoh soal pertama. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal pertama. Tentukan KPK dari 8 dan 12 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, kita cari pohon faktor dari 8 dan 12. Nah, anak masih ingat ya, nak? Kita lihat pohon faktor dari 8. Nah, 8 ini dibagi berapa? Karena dia angka genap, maka kita bagi 2 terlebih dahulu. 2 kali 4. 4 juga bisa kita bagi 2 kali 2. Jadi 8 ini pohon faktornya seperti ini. 2, 2, dan 2. Kita faktorisasikan faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 8 berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti ini adalah 2 pangkat 3. Ya, itu angka 8. 2 kali 4, 2 kali 2. Faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, karena angka 2-nya ada 3, 1, 2, 3, maka kita singkat menjadi 2 pangkat 3. Oke, kita lihat yang kedua, pohon faktor dari 12. Ya, nah, kita lihat angka belakangnya terlebih dahulu atau angka satuannya. Angka satuannya adalah angka 2. Kalau bilangannya genap atau 0, kita bagi 2. Berarti ini bisa dibagi 2, 2 kali 6. 6 juga bisa kita bagi 2, 3. Ya. Nah, kita lingkar terlebih dahulu. Nah, kita faktorisasi prima dari 12. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Maaf, anak-anak masih ingat ya faktorisasi prima? Nah, kembali lagi Ibu ingatkan, boleh lihat ke belakang video Ibu sebelumnya, yaitu menentukan faktorisasi prima. Dari kelipatan sudah, kemudian faktorisasi prima seperti ini. Nah, angka 12 ini faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, ini bisa kita lihat. 2 ada 2 buah. Berarti kita singkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Oke? Kita sudah tahu faktorisasi prima dari 8 adalah 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan KPK? Untuk menentukan KPK-nya ada aturannya. Untuk menentukan KPK, yang pertama, cari angka yang sama dengan pangkat paling besar. Cari angka sama dengan pangkat paling besar. Itu aturan pertama. Yang kedua, nah, kita lihat di sini. Angka yang sama dan pangkat paling besar. Di faktorisasi prima angka 8, 2 pangkat 3. Di sini juga ada pangkat 2, angka 2. Tapi 2-nya pangkat 2. Ya. Nah, cari angka yang sama dengan pangkat paling besar. Nah, ini 2 pangkat 3, ini adalah 2 pangkat 2. Berarti pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Nanti kita jawab ya. Kita buat dulu aturan yang kedua. Yang kedua, angka yang tidak sama ikut dikalikan. Oke, sudah. Jadi
Cara menentukan KPK yang pertama, cari angka yang sama dengan pangkat paling besar. Oke, kita lihat KPK dari 8 dan 12. Ya. Pertama katanya cari angka yang sama dengan pangkat paling besar. Ini angka samanya. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Nah, berarti kita ambil adalah 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3. Sudah dapat? Kemudian yang kedua, angka yang tidak sama ikut dikalikan. Mana angka yang tidak sama? 3. Tidak ada di sini 3. Di sini ada 3. Maka 3 ikut kita kalikan. 2 pangkat 3 kali 3. Berarti 2 pangkat 3 berapa anak-anak? 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kali 3. 8 kali 3 adalah 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Anak-anak paham? Baik, nanti setelah ini anak-anak ulang kembali melihat video ibu dan cermati. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Ya. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal kedua. Contoh soal kedua, tentukan KPK dari bilangan 12 dan 16. Oke, kita lihat pohon faktornya terlebih dahulu. 12, tuh, saya lihat satuannya 2. Berarti dia bilangan genap. Kita bagi 2. 2 kali 6. Ya. Kemudian 6 itu adalah 2 kali 3. Ya. Kita lingkar. Kita lihat faktorisasi dari 12. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Nah, bisa kita pangkatkan adalah 2. 2-nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 nih. 1, 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3. Oke, kita lihat lagi pohon faktor dari 16. 6 juga angka genap, berarti kita bagi 2 kali 8. Ya. 8 juga bagi 2 adalah 4. 4 bagi 2 adalah 2. 2 kali 2. Ya. Berarti faktorisasi primanya ini 16. Faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Anak-anak bisa menentukan KPK-nya? Nah, tadi bagaimana kunci mencari KPK? Cara mencari KPK, katanya tadi yang pertama, cari angka yang sama dan pilih pangkat yang paling besar. Nah, pada 12 ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan pangkat di angka 16, faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 4. Kita lihat angka yang sama. Ini sama-sama 2. Nah, kita cari angka yang paling besar. Angka yang paling besar adalah pangkat yang paling besar adalah ini, 2 pangkat 4. Berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 4. Ya. Katanya yang pertama tadi cari angka yang sama dan pilih pangkat yang paling besar. Kita sudah lakukan. Nah, angka yang tidak sama atau angka yang tidak sama itu ikut dikalikan. Berarti ini ada 3. Berarti 2 pangkat 4 kali 3. Berapa dia? Kita lihat ya. 2 pangkat 4 itu berapa, Bu? Berarti 2 pangkat 4 itu 4 kali kita mengalikan. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikalikan dengan 3.
sama dengan berapa anak-anak? 3 kali 6, 18. 3 kali 1, 3. Berarti dia adalah 48. Begitu ya anak-anak. Ibu berharap anak-anak pasti bisa. Baik anak-anak, kita masuk contoh soal yang ketiga. Soalnya, tentukan KPK dari bilangan 18 dan 24. Ya, karena anak-anak baru belajar KPK, Ibu sengaja menggunakan angkanya yang mudah terlebih dahulu, yang angka kecil-kecil saja dulu. Ya, oke, kita lihat tentukan KPK dari bilangan 18 dan 24. Tentu kita harus pekerjaan kita yang pertama membuat pohon faktor dari 18. 18 juga bisa karena satuannya adalah bilangan genap, maka kita bagi 2. 2 kali 9. 9 karena tidak angka genap, kita bagi 3. 9 bagi 3 habis, berarti 3 kali 3. Ya. Berarti faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Jadi, biasakan menggunakan angka kecil terlebih dahulu. Ya. Berarti faktorisasi prima yang bisa disederhanakan ada 3-nya, ada 2 buah. 2 kali 3 pangkat 2. Ya. Oke, kita lihat kita lingkar dulu. Maaf, lupa Ibu. Ya. Baik. Kita lihat bilangan yang kedua adalah 24. Nah, ini juga bilangan genap, berarti 2 bagi 2 berarti 1 berarti 12. Bagi 2 adalah 6. Bagi 2 3. Ya. Nah, kita buat faktorisasi prima dari 24. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 ada 3 buah. Berarti 2 pangkat 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3. Ya, ini anak-anak. Faktorisasi prima dari 18, 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya. Gimana tadi KPK? Kita lihat angka yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar. Nah, kebetulan di sini sama. 2 ada, di sini juga ada 2. Nah, kita pilih pangkat yang paling besar. Nih, 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3. Berarti kita pilih adalah ini. Berarti 2 pangkat 3 kali, nah bilangan yang sama lagi ada? Ya ada, 3. 3 pangkat 2, nih ini adalah 3 pangkat 1. Berarti yang kita pilih adalah 3 pangkat 2. Nah, baik. Kita cari. 2 pangkat 3 berapa anak-anak? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 3 pangkat 2 berapa? 3 kali 3, 9. Nah, berarti 8, kelihatan nggak ya? Nah, 8 kali 9 adalah 72. Berarti KPK dari 18 dan 24 adalah 72. Nah, nanti akan timbul pertanyaan anak-anak, Bu, ngapain ya kita mencari KPK capek-capek begini, apa sih tujuannya? Nanti setelah menentukan KPK dan FPB, ada lagi materi yang keempat, penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang makanya anak-anak harus paham dulu cara mencari KPK. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4, nah kita lihat ya, kalau soal 1 dan soal nomor 1, 2, dan 3, kita mencari KPK-nya dari 2 angka, 2 bilangan, angka bilangan. Tapi kita lihat contoh soal yang keempat, tentukan KPK dari bilangan 14, 30, dan 48. Jadi ada 3, ya. Makanya anak-anak harus fokus. Kemudian
harus memperhatikan dengan seksama, ya. Kita lihat. Sekarang kita lihat 3 angka. Kita cari pohon faktor dari 14 terlebih dahulu. Nah, ini dibagi 2 adalah 7. Sudah selesai karena 2 dan 7 adalah bilangan prima. Selesainya di bilangan prima ya. Oke, berarti faktorisasi prima dari 14 adalah 2 kali 7. Ya. Kemudian kita lihat angka 30. Nah, satuannya 0 juga bisa kita bagi 2. 2 kali 15. Nah, di belakang ada 5, satuannya 5, berarti kita bagi 5. 5 kali 3. Nah, faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3, angka kecil terlebih dahulu ya Nana, kali 5. Ya. Terakhir kita lihat pohon faktor dari 48. Bagi 2, 24. Kemudian kita bagi 2 lagi, 12. Bagi 2 lagi, 6. Bagi 2 lagi, 3. Maka bilangan primanya atau kita tentukan bilangan primanya 2, 2, 2, 2, dan 3. Faktorisasi primanya dari 48 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya, anak-anak perhatikan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti kalau kita sederhanakan, 2-nya pangkat 4. 1, 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 3. Ya. Nah, sekarang kita tentukan KPK-nya. Bagaimana cara menentukan KPK tadi? Ada 2 cara. Yang pertama, cari angka yang sama dan pilih pangkat yang paling besar. Oke, pada 14 ada angka 2. 2-nya pangkat 1. Pada angka 30, faktorisasi prima juga ada angka 2. 2-nya juga pangkat 1. Pada 48 ada lagi angka 2, yaitu 2 pangkat 4. Berarti yang kita pilih adalah 2 pangkat 4. Oke. Pada angka 14 ada angka 7. Di 30 tidak ada angka 7. Di 48 juga tidak ada angka 7. Karena angka 7 lebih besar, kita stop dulu sebentar. Tunggu sebentar. Nah, langkah kedua katanya, angka yang tidak sama ikut dikalikan. Nah, berarti kita lihat lagi. Di 30 ada angka 3. Di sini tidak ada angka 3. Di 48 ada angka 3. Di sini pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi kita ambil aja salah satu, yaitu 3 pangkat 1. Ya. Nah, kemudian pada angka 30 ada angka 5. Di sini tidak ada angka 5, di 48 tidak angka 5, ada 14 juga tidak ada angka 5. Walaupun tidak ada di tempat lain, karena perintah yang kedua, angka yang tidak sama tetap dikalikan. Jadi kita kali dengan 5. Baru kita kali dengan 7. Kenapa 7 terakhir, Bu? Karena 7 angkanya lebih besar. Kita biasakan menggunakan angkanya yang terkecil terlebih dahulu. 2, 3, 5, dan 7. Oke, anak-anak, kita lihat 2 pangkat 4. Berarti kita mengalikan 2 itu 4 kali. Ya, 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Berarti 16 kali 3, kemudian dikali 5, kemudian dikali 7. Ya, kita cari ya. 16 kali 3. 3 kali 6, 18. 3 kali 1, 3 tambah 1, 48. Ya, 16 kali 3, 48. Kita kali 5. 5 kali 8,
44. 5 kali 4, 20 tambah 4, 24. Berarti 240. Ya, kata kalimat terakhir kita kali dengan 7. 7 kali 0, 0. 7 kali 4, 28, 2. 7 kali 2, 14 tambah 2, 16. Berarti KPK-nya adalah 1680. 1680. Nah, demikian anak-anak, paham sampai sini? Baik, berarti KPK dari, kalau Ibu tulis begini, jadi KPK dari 14, 30, dan 48 adalah 1680. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal terakhir, yaitu contoh soal yang kelima. Tentukan KPK dari 20, 24, dan 72. Untuk itu kita cari lagi pohon faktornya. Pohon faktor dari 20, 0 ya, satuannya berarti 2 kali 10. 0 lagi berarti bagi 2 kali 5. Ya, berarti faktorisasi prima dari 20 sama dengan 2 kali 2 kali 5. Berarti dia yang sama adalah 2-nya 2 buah. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Ya. Oke, kita lihat pohon faktor dari 24. Kita lihat bilangan genap berarti dibagi 2. 24 bagi 2 adalah 12. 12 bagi 2 adalah 6. 6 bagi 2 adalah 3. Ya. Oke. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti 2-nya ada 3 buah, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Gitu anak-anak. Oke, kita lihat pohon faktor dari 72. Kita bagi 2, 36. 36 bagi 2 adalah 18. Ya. 18 bagi 2 adalah 9. 9 karena bukan angka genap, maka kita bagi 3. 3 kali 3. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat faktorisasi prima dari 72. Kita lihat di sini 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3. Nah, kita sederhanakan. 2 ada 3. 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3. Kali, nih 3 juga ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Ya, sekarang kita tentukan KPK-nya. Ya, KPK dari 20, 24, dan 72. Nah, kita lihat aturan pertama tadi, cari angka yang sama dengan pangkat paling besar. Nah, di sini ada angka 2 sama dengan ini juga angka 2 sama. Di sini juga angka 2 yang sama. Nah, pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 3.
2 pangkat 3, 2 pangkat 3, sorry, ini 2 pangkat 2. Berarti kita ambil adalah 2 pangkat 3 kali. Nah, angka yang tidak sama ikut dikalikan. Nah, kebetulan di sini ada 3. Di faktorisasi 24 ada 3, 3-nya pangkat 1. Faktorisasi prima dari 72 juga ada 3, 3-nya pangkat 2. Berarti kita kita ambil pangkat paling besar, yaitu 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, di sini ada satu lagi, yaitu 5. Di sini tidak ada angka 5, di sini juga tidak ada angka 5. Walaupun demikian tetap ikut dikalikan. Angka yang tidak sama tetap dikalikan. Berarti dikali 5. Baik, kita cari 2 pangkat 3, berarti 3 kali kita mengalihkan angka 2. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Dikali 3 pangkat 2, berarti 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Dikali 5. Ya. 8 kali 9, anak-anak pasti tahu itu. 72 ya. 72 dikali 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 7, 35. Tambah 1, 36. Ya. Berarti KPK dari 20, 24, dan 72 adalah 360. Jadi KPK dari 20, 24, dan 72 adalah berapa anak-anak? 360. Demikian anak-anak pelajaran tentang KPK. Ibu ulang kembali. Untuk mencari KPK itu ada 2 cara. Yang pertama, mencari KPK dengan menggunakan kelipatan bilangan. Ini hanya bisa kita lakukan untuk angka yang kecil saja. Ya. Kalau angkanya besar, susah. Nah, bagaimana? Kalau untuk angka yang lebih besar atau angka-angka yang besar, kita gunakan KPK menggunakan pohon faktor. Ya, jadi KPK bisa dicari dengan 2 cara, menggunakan kelipatan bilangan dan menggunakan pohon faktor. Tapi pada umumnya orang menggunakan pohon faktor. Kenapa? Karena dengan menggunakan kelipatan bilangan itu agak sedikit susah. Anak-anak lihat sendiri, bukan susah dalam arti ininya ya. Untuk kita membuat kelipatan-kelipatan tadi. Jadi panjang jalannya. Lebih ringkas kita menggunakan dengan menggunakan pohon faktor. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Ibu terangkan dan bermanfaat buat anak-anak semua. Dan jangan lupa bantu Ibu dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang baik, pintar, sehat, berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.